Halo teman-teman semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi mekanika tanah 2 dengan topik stabilitas lereng, khususnya pada metode Janbu. Nah, sebelum kita belajar apa sih itu metode Janbu, ada baiknya kita tahu dulu nih teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan dari kita melakukan stabilitas lereng. Nah, yang pertama untuk perencanaan. Jadi dengan kita melakukan stabilitas lereng, kita bisa memberikan tinjauan lereng yang aman dan ekonomis. Jadi kita untuk melakukan pembangunan pada suatu lahan tertentu, kita bisa memberikan lereng mana sih yang aman atau gimana sih cara membangunnya supaya aman. Yang kedua untuk analisis. Nah, dengan analisis ini kita bisa menganalisis fenomena kelongsoran yang telah terjadi. Apa sih maksudnya di analisis ini dari kelongsoran yang terjadi? Jadi dari kelongsoran yang terjadi kita bisa melakukan analisis apa sih penyebabnya, sehingga dengan kita mengetahui penyebabnya kita bisa mengurangi dampak longsor di kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi ke depannya. Nah, yang ketiga untuk evaluasi. Mengevaluasi potensi longsoran yang ada. Ini berkaitan dengan analisisnya sebelumnya. Jadi dari hasil analisis yang diperoleh, kita dapat melakukan evaluasi dari longsoran yang telah terjadi untuk mengantisipasi longsoran ke depannya. Yang keempat, pencegahan. Dengan adanya analisis dan evaluasi sehingga kita bisa mencegah terjadinya kelongsoran di masa-masa mendatang, sehingga kita bisa mempersiapkannya dengan lebih baik. Nah, apa sih metode Janbu itu? Jadi kali ini kita akan membahas stabilitas lereng ini dengan metode Janbu. Nah, metode Janbu ini merupakan suatu analisa kestabilan lereng yang menggunakan grafik. Nah, di sini teman-teman kata kunci harus baca menggunakan grafik atau secara grafis. Nah, metode Janbu ini dapat menghasilkan hasil analisis kestabilan lereng secara cepat dan akurat. Jadi dalam kita mengukur atau menghitung stabilitas lereng dengan metode Janbu ini, kita tidak perlu menghitung dengan banyak rumus, kita tidak perlu menghitung dengan cara yang begitu numerik, yang begitu panjang. Kita bisa menggunakan grafik oleh penciptanya itu Janbu untuk menganalisis stabilitas lereng ini dengan lebih cepat. Nah, kemudian metode Janbu ini dapat digunakan pada tanah homogen maupun tanah yang berlapis. Terdapat timbunan. Nah, timbunan tuh bentuknya seperti ini apabila tanah. Ini lapisannya. Nah, di sini di atasnya terdapat sebuah timbunan. Nah, ini dia yang salah satu kelebihan dari metode Janbu ini, kita mudah untuk menghitung tanah yang homogen maupun berlapis-lapis. Baik di timbunan ini terdapat beberapa lapis. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan metode Janbu ini, bidang gelincir pada tanahnya harus diperkirakan terlebih dahulu dan diusahakan mendekati kondisi bidang gelincir yang terjadi di lapangan. Jadi saat kita mengestimasi apa sih yang mungkin terjadi pada longsoran ini, kita harus mengusahakannya sebaik mungkin supaya bidang gelincirnya sama dengan bidang gelincir yang terjadi secara aktual di lapangan. Nah, kan sebelumnya kita sudah bilang mengestimasi atau mengkira-kirakan nih jenis longsor yang terjadi. Sebenarnya ada apa sih jenisnya? Yang pertama, slope circle. Longsoran yang pertama, slope circle. Slope circle ini terjadi apabila di sini ada lapisan tanah, kemudian misalkan di atasnya terdapat timbunan seperti ini. Nah, di sini longsoran itu terjadi dia tidak melewati lapisan tanah yang pertama. Jadi dia berbelah-belah seperti ini dari sisi sudut betanya. Ini dia yang disebut slope circle karena dia tidak melewati lapisan tanah yang ini. Kemudian yang kedua ada toe circle. Jadi mirip dengan slope circle, yang kedua ini untuk toe circle apabila kita memiliki lapisan tanah, kemudian di atasnya terdapat suatu timbunan. Nah, longsor yang terjadi ini akan melewati sedikit dari lapisan tanah. Seperti ini, sedikit ini pun dia sudah dianggap sebagai toe circle karena dia sangat benar-benar tipis melewati dari lapisan tanah yang pertama, atau mungkin bisa digambarkan juga seperti ini. Nah, ini juga masuk ke slope circle. Nah, kemudian terakhir deep circle. Dari namanya kita sudah tahu deep circle artinya dalam. Apabila lapisan tanah kan umumnya berlapis-lapis ya, nggak mungkin cuman ada satu lapis. Seperti ini, apabila ini lapisan tanah, kemudian di atasnya terdapat timbunan. Nah,
Longsoran yang terjadi ini dia akan melewati sepanjang tanah di dalam ini nih sampai tertentu lalu baru keluar. Nah, ini dia yang disebut dengan base circle atau deep circle. Deep circle ini sering disebut juga sebagai base circle. Keduanya memiliki arti yang sama dan hal yang diperhatikan adalah di sini ada ketinggian yang disebut dengan H, sehingga H. Nah, untuk base circle karena kita akan melakukan analisis secara grafik dengan nilai D ini merupakan rasio perbandingan antara H dan D ini. Jadi nanti kita akan coba di grafik bagaimana nilai D ini diperoleh dan kita masukkan ke grafik dari rasio antara D per H. Yang kebalik ya teman-teman semua, D itu tinggi lapisan tanahnya dan H ini merupakan tinggi timbunan. Ini timbunan dan ini itu tanah, lapis tanah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sedikit parameter-parameter yang ada pada tanah sehingga saat kita menghitung ke stabilitas lereng apabila menemukan parameter tertentu kita tidak lagi menjadi kesulitan atau bingung si satuan ini atau parameter ini mengacu kemana. Yang pertama gamma average. Gamma ini tuh apa sih? Gamma ini adalah average unit weight. Jadi dia ini merupakan hasil gamma average. Jadi apabila kita punya tanah yang terdiri beberapa lapis misalkan seperti ini dan di atasnya terdapat timbunan seperti ini. Nah, setiap lapis ini dan ini timbunan, ini saya beri nama ini lapis 1, lapis timbunan, di sini lapis tanah 1, lapis tanah 1, di sini lapis tanah 2. Nah, umumnya setiap lapisan memiliki parameter yang berbeda-beda. Misalkan di sini memiliki gamanya, gamma T atau gamma timbunan misalnya 1,7 ton per meter pangkat 3. Kemudian di sini gamma 1 memiliki parameter 1,5 ton per meter pangkat 3. Kemudian untuk gamma 2 memiliki nilai misalkan 1,2 ton per meter pangkat 3. Nah, yang dimaksud dari gamma average ini adalah saat kita nanti menghitung gamma average-nya harus rata-rata dari keseluruhan ini semua. Jadi, misalkan tinggi ini 2 meter, tinggi ini 3 meter, tinggi ini 4 meter. Jadi, saat kita ingin menghitung gamma average-nya, kita menghitung dengan sigma gamma kali H per sigma H. Jadi kita bisa hitung dengan 1,7 dikali 2 ditambah 1,5 dikali 3 ditambah 1,2 dikali 4 dibagi dengan sigma H panjang ketinggian keseluruhannya itu 2 ditambah 3 ditambah 4. Lalu hasilnya dari sini merupakan nilai gamma average-nya. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk C average atau kohesi dan V average. V itu average angle sudutnya dan C itu kohesi. Dengan konsep yang sama, dilihat parameternya untuk nilai gamma di sini merupakan nilai sudut dari longsoran yang terjadi. Misalkan saya memiliki longsoran seperti ini yang ada di sebelumnya, misalkan longsoran seperti ini refer lagi ke sebelumnya, ini merupakan toe circle di mana apabila di sini pusat lingkarannya seperti ini. Nah, kita ambil seperti ini. Kita ambil dia sini. Nah, di sini merupakan sudutnya. Ini 1, 2. Nah, ini nilai sudut yang nanti akan masuk ke sini. Seperti itu. Nah, supaya lebih terbayang, ini merupakan contoh bentuk lapis tanah serta timbunannya dan parameter-parameternya. Nah, ayo kita kupas satu persatu supaya nanti saat kita bertemu dengan soal kita paham apa aja sih yang ada di soal.
Nah, yang pertama kita ada bentuk jenis longsoran nih. Jenis longsoran yang saya tandakan, yang saya bahas sebelumnya. Nah, ini jenis longsoran apa? Teman-teman bisa lihat ini masuknya ke dalam slope circle ya, karena dia tidak melewati lapisan tanah nih yang di bawah sini. Ini ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ini merefer tadi gamma ini sudut dari bentuk longsorannya. Ya, nanti gamma 1 dan 2 ini bisa kita gunakan untuk mencari C average atau V average. Kemudian kita tahu data apa lagi nih? Nah, kita punya data timbunan. Ini timbunan yang seperti ini dan bawahnya lapisan tanah. Nah, setiap timbunan ini punya parameternya. Ternyata timbunan ini terdiri dari dua lapis. Ini lapis yang pertama, ini lapis yang kedua. Memiliki nilai gamma dan C atau kohesi yang berbeda-beda. Nah, nanti ini semua yang akan kita rata-ratakan. Nah, ini untuk lapis tanah. Nah, mungkin kemudian ada ini juga 12 feet. Ini merupakan H atau ketinggian per lapisnya. Seperti itu. Dan apabila ada muncul istilah baru seperti ini HW. H itu kan kita tahu ketinggian heat, ketinggian, W itu water. Jadi HW itu merupakan ketinggian air. Dia setinggi 8 feet dari muka tanah di sini. Seperti itu untuk bayangan dari stabilitas lereng mungkin yang akan terjadi. Contoh soal atau segala macam. Jadi saat kita menemukan soal mengenai stabilitas lereng, kita sudah paham nih parameter-parameter apa yang mungkin muncul pada soal dan kita bisa mengolah datanya ke perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk menghitung dengan metode Janbu, kita mengenal ada dua jenis atau dua persamaan yang berbeda dari metode Janbu ini. Yang pertama ada untuk total stress analysis, yaitu tanah dengan V sama dengan 0 dan C sama dengan SO. Apa sih maksudnya? Total stress analysis, stres tegangan total stress. Jadi dia tidak memiliki sudut, V ini sudut, dan nilai C atau kohesinya sama dengan SU. Kemudian yang kedua ada effective stress analysis. Artinya kita meninjau bukan dari seluruh tegangan yang terjadi pada lapisan tanah, namun kita mengambil nilai efektifnya, yaitu di mana nilai V atau sudutnya itu tidak akan sama dengan 0 atau lebih dari 0, dan C ini tidak sama dengan SU. Nah, supaya lebih jelas kita akan bahas per satu-satu. Pertama kita akan membahas yang terlebih dahulu, yang lebih mudah, yaitu mengenai total stress analysis. Merefer ke yang sebelumnya, tanah dengan total stress analysis ini nilai V-nya itu sama dengan 0 dan nilai C-nya sama dengan SU. Nah, apabila kita mendapatkan soal diminta menghitung dengan TSA atau total stress analysis, langkah-langkahnya ada seperti ini. Kita pertama menentukan nilai X0 dan Y0 dari chart yang ada di sini. Nah, ini dia chart yang dimaksud dalam metode Janbu ini menggunakan cara grafis, di mana kita akan menggunakan grafik-grafik seperti ini untuk menentukan beberapa parameter untuk dimasukkan ke dalam perhitungan. Contoh, ini untuk menentukan nilai X0 dan nilai Y0. Jadi, dari jenis longsoran yang kita udah peroleh, yang kita sudah perkirakan di awal, misalnya entah slope circle atau toe circle atau deep circle. Nah, kita kan sudah bisa tahu nih nanti seperti misalnya deep circle itu sudah bisa tahu nilai D-nya seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ke angka seperti ini, kita bisa tarik garis secara empirik. Nah, kita cari ini nanti nilai X-nya berapa atau nilainya berapa. Nanti secara lebih detail lagi akan dibahas pada contoh soalnya. Nah, pertama apabila kita menemukan soal untuk dicari dengan menggunakan TSA, kita menentukan dulu nilai X0 dan Y0-nya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita menentukan X0 dan Y0-nya, kita menghitung nilai PD. Nah, apa aja sih rumusnya? Kita lihat satu persatu. Ada gamma dikali H ditambah Q, ini beban merata. Kemudian ada dikurang
gamma water dikali H water. Ini yang sudah kita refer sebelumnya. Dibagi dengan mu Q, mu W, dan mu T. Nah, ketiga istilah ini merupakan istilah baru yang mungkin kalian belum dengar sebelumnya. Ini merefer pada surcharge, adjustment factor, submergence, and tension crack. Nah, ini yang selanjutnya akan kita bahas. Ketiga nilai ini bisa dicari dengan grafik yang sebelumnya mirip-mirip seperti dengan ini. Nah, apabila tidak ada surcharge atau tidak ada air, kita bisa menganggap nilainya 1. There is no external water above, kita bisa menganggap nilainya itu 1. Ini, seperti ini. Oke, kemudian angka selanjutnya. Nah, ini dia bentuk grafik untuk mencari nilai mu Q. Nilai beta ini kita sudah bisa dapat dari soal, merefer ke sebelumnya. Dari contohnya, nah, nilai beta ini kita bisa hitung dengan busur atau biasanya umumnya sudah akan diketahui di soal. Nah, dari nilai beta ini kita bisa langsung juga menentukan nilai adjustment factornya atau mu Q. Nah, ini kita sesuaikan, kita bisa selalu terus membaca keterangannya. Kita sesuaikan dengan analisis yang kita lakukan, entah slope circle, toe circle, atau base circle, karena grafiknya akan berbeda. Toe dan slope circle memiliki grafik yang sama, tapi untuk deep circle dia menggunakan grafik yang berbeda karena rasionya pun juga berbeda. Maka dari itu kita harus memprediksi atau mengkira-kira jenis longsoran yang mungkin terjadi itu seaktual mungkin, yang sesuai di lapangan. Nah, kemudian ini parameter untuk mencari sama-sama nilai mu Q, namun grafiknya berbeda karena perbedaan antara deep circle atau toe dan slope circle. Kemudian ini untuk mencari mu W atau mu water, sama grafiknya akan berbeda dengan toe, antara toe dan slope dengan base circle atau deep circle. Nah, nilai D ini yang sebelumnya sudah aku sebutkan sebelumnya, yaitu rasio antara D per H ini. Kita akan masukkan ke sini untuk gimana sih. Nah, mungkin pertanyaan, gimana sih kalau misalkan D yang kita peroleh itu nggak ada di antara 1 atau 0,5 kayak gini, atau 0. Nah, kita bisa ngambil tarik garis bantu. Misalkan saat kita menemukan hasil seperti ini, kita tahu misalkan D-nya ini 4 meter, ini 2 meter. Nah, berarti kan rasio D per H-nya itu adalah 4/2, yaitu 2. Nah, gak ada 2 kan di sini. Nah, kita bisa tarik garis bantu seperti ini. Yang menunjukkan kalau dia 2, karena 2 kan di atas 1. Seperti ini. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan dengan nilai HW per H-nya ini dari sumbu X-nya. Kita tarik ke atas, kita tarik ke kiri. Nah, ini nanti yang nilainya diperoleh untuk nilai mu water atau mu accent waternya. Kemudian untuk tension crack. Nah, tension crack ini yang umumnya jarang terjadi, namun apabila terjadi kita juga harus memperhitungkan nilai mu T atau tension crack ini. Yang diperoleh juga nilainya dari grafik ini yang berbeda antara toe dan slope juga dengan deep circle. Nah, penting di sini untuk diperhatikan adalah apabila terjadi tension crack, mungkin saja terjadi di dalam crack ini ada water atau tidak ada water. Ini untuk contoh kasus no water in crack, atau di retaknya ini tidak ada air. Nah, untuk beberapa kasus mungkin terjadi saat crack atau retakan ini terisi air, filled with water. Grafiknya pun akan berbeda. Jadi menggunakan metode Janbu ini tepat, namun agak sedikit tricky karena membutuhkan ketelitian di mana kita harus teliti dengan parameter yang kita lakukan dan juga jenis longsoran yang kita gunakan. Nah, setelah memperoleh hasil itu semua, dari pertama kita menekan X0 dan Y0, kemudian kita menghitung PD. Nah, langkah ketiga ini kita menghitung nilai NO atau stability number, nilai stabilitas. Nah, ini tuh diperoleh dari grafik ini. Kita mencari pertama nilai D ini terlebih dahulu, sama
dari bentuk longsoran yang terjadi. Nah, kemudian kita sesuaikan juga dari sumbu X-nya, yaitu nilai beta atau sudutnya. Sudut ini, lalu misalkan sudutnya 30 derajat, kemudian rasio D-nya itu 1. Nah, kita bisa tarik ini, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, berarti stability number-nya ada di 6,5. Seperti itu kurang lebih. Yang terakhir, kita menghitung FK atau faktor keamanan. Nah, ini dihitung dengan rumus NO dikali C per atau dibagi PD. NO ini stability number yang kita hitung di langkah sebelumnya. PD ini juga nilai yang kita hitung di sebelumnya, dan C ini itu kohesi. Nah, kita harus baca nilai hal penting di sini, yaitu kohesi C di sini bilangannya berlapis, kita harus menggunakan nilai rata-rata, yaitu dengan rumus yang kita sudah pelajari tadi di awal-awal, C average, yang rumusnya itu seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan apabila tanahnya itu berlapis atau timbunannya juga berlapis. Seperti ini, harus di rata-rata. Agar lebih terbayang, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soal ini, pertama-tama kita lihat seperti ini, terdapat timbunan dan ada satu lapis tanah. Nah, dari sini sampai dengan sini itu dia adalah timbunan. Dari sini sampai sini dia lapis tanah biasa. Berarti melihat dengan bentuk longsoran seperti ini, kita sudah tahu ini merupakan base circle atau deep circle. Nah, kita tahu timbunan di sini itu berarti dia H. Kalau sepanjang ini dia D. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan rasio D dulu, yaitu D per H, yaitu 12 dibagi dengan 24, itu 12 ditambah 12. Kita dapat rasio D-nya 0,5. Kemudian kita menghitung rasio antara H water atau ketinggian air dengan H tinggi timbunan. H itu tinggi timbunan. Kemudian kita punya data H waternya itu 8. Jadi rasio antara H water dan H adalah 8/24, yaitu 1/3. Nah, kemudian sesuai dengan langkah-langkah TSA yang sebelum kita tahu adalah kita menentukan pertama nilai X0 dan Y0. Nah, untuk X0 dan Y0 kecil ini itu bisa lihat dari tabel atau grafik dari Janbu. Nah, saya ringkas seperti ini. Kita punya data dengan sebelumnya betanya 50 dan nilai D-nya tadi itu adalah 0,5. Kita langsung merefer ke sini. Angle-nya 50 dan kita lihat D-nya 0,5. Di sini ini D sama 0 yang putus-putus, ini D sampai tak terhingga. Berarti kita pakai garis yang tebal ini 50, kita tarik ke kiri. Nah, ini kurang lebih kita dapatnya sekitar 0,35. Nah, untuk yang ini kita cari yang D-nya 0,5. Nah, di sini atau circle, berarti kalau kita D-nya itu 0,5 kurang lebih kan garisnya akan ada di sini ya. Kita tarik ke kiri juga. Kurang lebih 1,5. Maka dari itu kita peroleh nilai X itu 0,35 dan Y-nya 1,5. Untuk memperoleh nilai X0 dan Y0 yang besar itu tinggal X0 dan Y0 yang kecil tadi ini dikali dengan H, tinggi timbunan. Kita peroleh X0-nya sekian dan
Y0 sekian. Kemudian sesuai yang kita pelajari parameter di awal tadi, kita juga perlu menghitung C average. Itu dengan rumus seperti ini, kita udah tahu nih gamma-gamanya berapa. Ini gamma 3, gamma 2, ini gamma 1. Ini sudut, maaf, bukan gamma. Jadi ini semacam lambang sudut V. Nah, kemudian kita hitung dengan rumus, kita peroleh nilai C average-nya 4,99 PSF. Kemudian dengan kita mau mencari nilai gamma water. Nah, gamma water ini berarti kita merefer ke tabel Yanbu yang mencari gamma water. Nah, ini dia gamma water ya, yang deep circle, D-nya 0,5. Nah, udah tersedia nih garisnya 0,5. Kita tahu tadi penilaian HW dan H-nya itu 0,33, berarti kurang lebih di sini. Kita tarik ke kiri. Nah, maka kita tahu ini 0,95. Memang disclaimer dulu kalau metode Yanbu ini setiap orang dapat berbeda sesuai dengan interpretasinya masing-masing. Nah, ini kemudian diperoleh gamma water 0,95. Tidak lupa juga kita menghitung gamma average kita dari setiap lapis ini, lapis timbunan 1, lapis timbunan 2, dan lapis tanah. Ini dengan rumus ini kita hitung gamma average-nya, kita dapat 110. Kalau udah, kita tahu selanjutnya kita harus menghitung nilai PD ini sesuai dengan rumus ini. Kemudian kita peroleh nilai PD-nya 2253. Nah, kemudian kita udah tahu nih kita punya D 0,5, punya beta 50 derajat. Nah, kita langsung merefer ke stability number atau angka stabilitas, yaitu di sini. Nah, dengan slope angle-nya 50 degree. Kemudian kita tahu D-nya 0,5 nih di sini. Nah, lalu kita tarik, kita dapat stabilitas numbernya berapa. Ternyata kita dapat nilai stabilitas number kurang lebih di 5,5. 5,6 atau 5,5, sehingga kita bisa nilai FK atau faktor keamanannya dengan rumus stabilitas number dikali kohesi dan per PD, kita dapat nilai faktor keamanan itu 1,24. Nah, apa sih batasan faktor keamanan ini dikatakan aman atau tidak? Ketika nilai FK kita yang kita dapatkan itu lebih dari 1, maka kita katakan aman lereng kita. Apabila FK kita sama dengan 1, maka kita katakan lereng kita kritis. Apabila FK kita kurang dari 1, maka lereng kita longsor atau tidak aman ya. Oke. Ini untuk yang total stress analysis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian kedua, yaitu untuk stabilitas lereng dengan analisis ESA atau Effective Stress Analysis. Nah, analisis ini dilakukan apabila tanahnya itu memiliki nilai V lebih daripada 0. Jadi tidak sama dengan 0 ya, ada nilainya, misalkan V-nya 5 derajat atau dan lain-lain. Nah, bagaimana sih langkah perhitungannya? Pertama, kita harus memperkirakan lokasi longsoran kritis. Jadi nanti kita harus memperkirakan dulu nih longsorannya seperti apa, base circle kah atau toe circle kah atau soft circle. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menghitung nilai PD dan PE dengan rumus PD sama seperti yang TSA, dan untuk menghitung PE kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, dengan keterangan HW aksen merupakan tinggi muka air ekuivalen di sisi dalam lereng diukur terhadap kaki lereng. Kemudian nilai gamma W merupakan faktor koreksi akibat rembesan. Nah,
Langkah yang ketiga, kita harus menghitung nilai lambda CV dengan rumus PE dikali tan V per C. Nah, nilai V dan nilai C di sini merupakan nilai rata-rata atau average. Dan PE ini merupakan nilai sebelumnya sudah dihitung di rumus sebelumnya. Nah, apabila kita mengerjakan metode Janbu dengan LSA ini, kita akan melakukan proses iterasi. Jadi proses iterasi ini kita harus lakukan hingga nilai lambda CV nanti diperoleh ini akan nilainya konstan. Jadi kita harus menggambar lingkaran keruntuhan. Lingkaran keruntuhan ini adalah maksudnya jenis longsoran yang base circle atau yang lain-lain dengan skala, sehingga hasil iterasinya juga akan lebih akurat dan lebih cepat konstan sehingga nilainya menjadi tetap. Kemudian apabila yang diperoleh lambda CV yang sudah konstan dan proses iterasi sudah selesai, kita langsung menentukan nilai X0 dan Y0 nya dari chart ini dengan memperhatikan nilai B, slope ratio, dan nilai lambda CV yang tadi diperoleh di sebelumnya. Nah, kemudian setelah memperoleh nilai X0 dan Y0, kita langsung menentukan nilai NCF atau angka kestabilan. Nah, NCF ini tidak sama dengan NO yang sebelumnya sudah kita bahas di TSA ya. Dengan memperhatikan nilai rasio B itu adalah kotangan dari beta. Kita tahu sudutnya berapa, nanti kita kali shotnya, kotangannya. Kemudian ini adalah nilai lambda CV yang kita peroleh yang sudah konstan tadi. Kita tarik misalkan di sini. Nah, nanti kita tarik ke kiri merupakan nilai stabilitas number atau NCF yang kita akan gunakan. Setelah itu kita tinggal langsung menghitung nilai faktor keamanan. Nah, rumusnya ini berbeda dengan PSA. Ini kita gunakan nilai C, which is ini juga sudah average. Kemudian mencari nilai dengan nilai NCF yang sudah dicari di sini dan PD yang di awal sudah dihitung. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba mengerjakan contoh soal untuk yang ESA ini. Data soalnya sama seperti yang sebelumnya TSA, mirip-mirip. Yang berbeda hanyalah ini dia toe circle. Toe circle, kemudian sama ini itu adalah timbunan. Ini lapisnya, lapis tanah. Di langkah pertama kita menghitung dulu nih nilai gamma average-nya dari data soalnya. Ini nilai parameter ini diperoleh dari setiap lapisnya, yaitu ini 115 dan 100. Yang digunakan hanya timbunan saja, sama dengan sebelumnya. Kalau udah, karena tidak ada surcharge pada gambar ini, maka nilai μQ-nya kita anggap 1. Karena tidak ada air, kita anggap mu water sama 1. Tidak ada genangan air juga kita anggap mu water aksennya itu 1. Dan tidak ada tension crack, jadi kita mu-nya kita anggap 1. Sehingga di rumus PD ini kita bisa langsung masukkan dan kita peroleh nilai PD-nya itu 4500 PSF. Nah, setelah menghitung nilai PD, kita juga perlu menghitung nilai PE. Masuk ke rumus yang sama seperti sebelumnya, kita peroleh juga PE-nya 4500 PSF. Nah, di sini kita memulai proses iterasi nih. Mulai dari langkah ini ke bawah, kita memulai proses iterasi. Nah, di sini kita mengestimasi nilai C average-nya dan nilai V average-nya. Nah, namun pada nyatanya saat kita mengambil soal kan kita angka hitungan random. Nilai C average ini dan V average ini harus ngambil dari mana sih supaya cepat. Nah, kita tinggal menghitung nilai C di sini, kita rata-rata kita bagi 2. Jadi 800 sama 600 dibagi 2 kita peroleh 700. Untuk estimasinya dan untuk V-nya juga sama. 8 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 7. Ini untuk estimasi pertama. Estimasi C average dan V average yang pertama.
Itu kalian tinggal lihat dari lapisnya, dijumlah dibagi 2 atau rata-rata dari C-nya dan rata-rata dari V-nya. Untuk estimasi pertama, kemudian kita hitung nilai lambda CV-nya, kita peroleh dari rumus Peetan V per C, ini udah average ya, kita peroleh nilai 0,8. Dan dari tabel ini kita sudah berbicara mengenai untuk yang ESA. Nah, seperti ini. Dari tabel ini, dari grafik ini kita peroleh X0 dan Y0-nya itu 0,6 dan 1,5. Sehingga nilai X0 dan Y0 besarnya itu 24 feet dan 60 feet. Oke, selanjutnya kita akan mengkalkulasi nilai C average dan tan average-nya, yaitu dari gambar ini. Nilai sudutnya kita masukkan ke dalam rumus dikali dengan nilai C-nya masing-masing. Begitu pula untuk nilai V-nya, kita kalikan sehingga diperoleh C average-nya itu 735 PSF dan nilai tan V average-nya itu 0,064. Nah, ini kemudian karena hasil pertama ini kita baru mengestimasi, kita lakukan iterasi yang pertama. Kita masukkan lagi nilai lambda CV-nya, kita peroleh nilainya 0,4 nih. Lambda CV pertama 0,8. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke dalam grafik koordinat untuk ESA ini, kita peroleh X0 dan Y0 itu adalah 0,65 dan 1,45. Sehingga X0 dan Y0 yang besarnya itu dikali H-nya, X0 dikali H, dan ini juga Y0 dikali H, kita peroleh 26 feet dan 58 feet. Nah, kita lihat nih teman-teman, pas kita estimasi pertama kita peroleh X0 dan Y0-nya 24 dan 60. Nah, yang kedua kita peroleh X0 Y0-nya 26 dan 58. Sehingga karena lingkaran ini peroleh ini sama dengan iterasi yang sebelumnya, kita dapat menganggap nilai lambda CV-nya itu 0,4 dan C average-nya itu 735 PSF. Sehingga kita bisa lanjut ke step berikutnya. Kalau ini udah hasilnya sama kayak iterasi sebelumnya, kita lanjut ke next step. Sehingga next step-nya ada kita menghitung stabilitas number atau NCF dari grafik yang ini. Nah, kita udah tahu slope ratio nanti berapa, kita lihat lambda CV-nya berapa, nanti kita peroleh NCF-nya itu 6. Sehingga nilai F ini atau faktor keamanan FK-nya adalah NCF 6 dikali dengan C per PD. C ini kita peroleh di C average ini per PD yang sebelumnya kita hitung di awal tadi. Kemudian kita peroleh nilai FK-nya adalah 1. Sehingga ini kita anggap kritis. Kurang lebih seperti itu untuk contoh yang ESA. Langkahnya lebih panjang, prosesnya akan lebih panjang karena kita memperhitungkan nilai efektif stres, bukan total stres, sehingga diperlukan proses iterasi untuk memperoleh nilai faktor keamanannya. Kurang lebih untuk materi metode jambu adalah seperti itu. Perlu diperhatikan bahwa kedua metode ini memiliki dua cara TSA dan ESA, grafiknya berbeda dan membutuhkan ketelitian yang lebih. Khususnya akan lebih ditekankan pada efektif stress analysis atau ESA karena membutuhkan proses iterasi sehingga diperlukan ketelitian, dan dalam menggambarkan gambar longsoran seperti ini diperlukan skala yang tepat sehingga dapat proses iterasinya diperoleh angka yang akurat. Kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran metode jambunya. Good luck buat teman-teman yang belajar, sukses, semoga paham dengan metode jambu ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.